Subtopik yang kita mau bahas di chapter ini, yang terakhir adalah tentang jumlah sampel minimum. Ya, kadang di suatu penelitian kita mau tahu confidence intervalnya dengan keyakinan tertentu, tapi pertanyaannya adalah kalau misalnya kita mau yakin, misalnya dengan level keyakinan 95% gitu ya, dengan batasan error maksimum berapa gitu, berapa sih sampel size yang kita butuh, kan gitu ya minimum. Intinya yang kita tahu dari central limit theorem yang kita bahas minggu lalu, jumlah sampel semakin banyak itu semakin bagus ya. Tapi yang namanya sampel banyak itu mahal. Jadi selalu kita mau tanya minimum berapa sih sampel yang perlu kita cari. Nah, di sini kita akan bahas dua jenis gitu ya. Yang pertama untuk yang confidence interval mean, yang kedua untuk yang proportion. Sekarang kita lihat yang mean dulu. Di sini rumusnya adalah n sama dengan z untuk alpha berdua dikali sigma per E terus dikuadrat semua. E ini adalah error maksimumnya. Ya, jadi dalam suatu interval kita mau batasin ya pokoknya kesalahannya itu maksimum cuma segini gitu. Oke, sekarang contoh soal untuk yang minimum sample size ini. Ya, seorang peneliti ingin mengestimasikan confidence interval tingkat pengeluaran karyawan dengan level keyakinan 95%. Diketahui standar deviasi populasi tingkat pengeluaran adalah $1.000. Error maksimum yang diperbolehkan adalah $100. Pertanyaannya, berapa jumlah sampel minimum yang dibutuhkan? Kita tulis dulu yang diketahui. Ya, yang ditanya adalah level keyakinan 95%, berarti alfanya adalah 0,05. Z-nya berarti adalah 1,96 dengan tabel distribusi normal yang tadi ya. Kita sudah lihat berkali-kali untuk 0,05. Sigma, standar deviasi populasi adalah 1000 dan error maksimum E adalah 100. Berdasarkan informasi yang kita sudah tahu tadi, maka kita bisa masukkan ke rumus minimum sample size ini. Jadi N sama dengan dalam kurung 1,96 dikali 1000 per 100 lalu dikuadrat semua. Hasilnya adalah 384,16. Tapi karena ini adalah sample size ya, bilangan diskrit gitu, bilangan bulat, maka kita bulatkan saja ke 385. Jadi artinya di sini interpretasinya kita bisa bilang untuk penelitian ini jumlah sampel minimum yang diperlukan adalah 385 karyawan. Nah, mungkin ada yang tanya, 384,16 itu kan komanya 1 gitu. Kenapa nggak dibulatinnya ke bawah? Nah, kenapa nggak dibulatin ke bawah? Karena 38 koma ini adalah minimumnya. Gitu. Kalau misalnya kita masukin 384,0 gitu, 384 doang itu berarti belum melewati batas minimumnya, berarti belum cukup karena sampel minimum itu adalah 384,1 bukan 384. Berarti 384 itu belum cukup. Yang cukup itu adalah 385. Jadi jumlah minimum sampel yang diperlukan adalah 385 karyawan. Terakhir, sekarang kita coba untuk menghitung jumlah sampel minimum. Tapi kali ini untuk estimasi proporsi populasi ya. Kalau yang tadi mean, sekarang yang populasi, yang binomial dengan kata lain. Kita bisa lihat rumusnya beda, bukan pakai mu sama sigma lagi, tapi pakai pi. N sama dengan pi dikali 1 min pi dikali z min E kuadrat. Ya, E sama seperti tadi adalah error maksimumnya. Contoh soal lagi. Seorang peneliti ingin menghitung confidence interval proporsi populasi jumlah orang yang memiliki anjing di suatu kota dengan level keyakinan 95%. Diketahui nilai proporsi populasi berdasarkan penelitian sebelumnya adalah 30%. Error maksimum yang diperbolehkan adalah 3%. Pertanyaannya, berapa jumlah sampel minimum yang dibutuhkan? Oke, kita lihat proporsi populasi yang kita ketahuin itu adalah 0,30 dan alfanya adalah 0,05 ya dari 95%. Yang berarti Z-nya adalah 1,96 dari tabel. Error maksimum 3%, 0,03. Jadi kita langsung masukin rumusnya aja. N di sini adalah 0,30 dikali 1 min 0,30 dikali 1,96 per 0,03 kuadrat adalah 896,8733 atau 897 kalau dibulatin ke atas. Ya, jadi dengan kata lain, jumlah sampel minimum yang dibutuhkan di sini adalah 897 orang. Exercise yang terakhir. S sama dengan 5, sigma sama dengan 20. Pertanyaannya, berapa jumlah sampel minimum yang dibutuhkan untuk mencari confidence interval untuk mean, populasi,
dengan level keyakinan 99%. Oke, jadi coba cari nilai Z-nya untuk 99% ya. Silakan pause video ini sekarang. Oke, untuk kalian yang rajin menghitung, jawabannya adalah yang D, 107. Oke, ingat, untuk 99%, kalau kalian nanti distribusi tabel, yang paling dekat itu adalah nilai Z-nya adalah 2,575 gitu ya, karena berada di tengah-tengah. 2,57 dan 2,58. Ya, kalau kalian hitung dengan rumus minimum sample size tadi, ternyata jawabannya adalah 106, lalu kalian buletin ke 107. Jadi jawabannya adalah D, 107. Saatnya kita review. Nah, hari ini kita belajar apa aja? Hari ini kita belajar tentang confidence interval untuk mean populasi, ya. Walaupun ada dua jenis gitu ya, ada yang pakai distribusi Z, dan kalau population standard deviation nggak diketahui, kita pakai distribusi T ya. Kita juga belajar tentang distribusi T. Selain itu kita juga belajar confidence interval untuk proporsi populasi, bukan cuma mean tapi untuk proporsi juga. Dan yang terakhir kita belajar tentang jumlah sampel minimum yang diperlukan. Oke, jangan lupa kerjakan kuisnya. Sekian dan terima kasih.